Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jadi setelah video sebelumnya kita sudah mendemokan apa yang kita ingin buat, lalu menjelaskan juga, mempraktekkan juga bagaimana cara membuat project Laravel. Nah, di sini kita mau kasih tahu gimana caranya untuk membuat tampilan dashboard yang ada di depan ini. Ini yang ini. Nah, dashboard ini itu ada di ketiga hak akses, baik sebagai admin, pimpinan, ataupun operator. Isinya sama, mendefinisikan berapa barang masuknya, berapa barang keluarnya, dan berapa jumlah suppliernya. Di sini ada juga dua jenis chart, yaitu bar chart sama pie chart. Bar chart di sini itu untuk memberitahu kepada user ada berapa sih jenis barang yang termasuk kategori makanan dan ada berapa jenis barang yang termasuk kategori minuman. Lalu pie chart sendiri ini memberikan informasi ada berapa total barang masuk dan ada berapa total barang keluar. Ini jumlahnya sama kayak yang ada di chart atas. Ini sama-sama 3. Nah, untuk kodenya sendiri itu di sini kita pakai dua file sebentar. Nah, karena seperti yang tadi sudah saya bilang, itu untuk tampilan di admin, operator, ataupun di pimpinan itu sama seperti ini. Jadi kita hanya akan mencontohkan satu file aja. Adapun intinya untuk tampilan di depan ini untuk tampilan ini itu codingannya ada di sini. Sebentar. Nah, ini kita split aja deh. Nah, untuk tampilan tengah ini itu codingannya adalah yang ini. Di sini kita bikin kontainer seperti biasa untuk isinya. Oh, untuk layout dashboard ini itu nanti akan dijelaskan di video yang lain. Di sini kita extend dia ke dalam file ini, kita panggil yang layout dashboard admin ini. Ini itu fungsinya untuk membuat ini dan membuat yang atas yang tadi ada gambar profile. Yang ini, jadi kita nggak perlu ngekode ulang. Nah, yang pertama, ini kita bikin section card. Section card yang pertama itu kita ingin mendefinisikan jumlah barang masuk, di mana kita ambil totalnya itu dari database. Nah, kita ambil dari dolar jumlah masuk. Nah, ini kita definisikan atau kita buat query-nya di dalam home controller. Nanti akan kita jelaskan selanjutnya. Kemudian ada card yang kedua, yaitu jumlah barang keluar, di mana kita juga pakai dolar jumlah keluar. Kemudian card yang ketiga yaitu jumlah supplier, kita pakai dolar jumlah supplier. Nah, di bawahnya ini ada container atau bagian untuk membuat yang chart, baik bar chart ataupun pie chart. Nah, ini yang bar chart, ini yang bar chart, ini yang pie chart. Nah, ini kita bikin dalam satu kelas supaya dia bisa bersisian kanan dan kiri. Nah, ini script untuk membawa chart JS-nya ke dalam kodenya. Nah, ini script yang bar chart. Nah, bar chart ini ketikan di sini harus sesuai dengan ID yang ada di kanvas. Misalnya di sini namanya bar chart T-nya 2, di sini juga harus bar chart T-nya 2. Nah, untuk dollar item counts by kategori atau kategori dan count di sini ini kita definisikan di dalam home controller yang akan dijelaskan selanjutnya. Nah, ini untuk pengaturan dari bar chartnya sendiri, di mana di sini kita mau keterangannya, tulisannya jumlah item per kategori, ini kita aturnya di sini, di label. Kemudian background colornya kita pakai yang RGBA yang ini, border colornya yang biru tua ini kita atur di sini. Border width-nya itu ketebalan dari garisnya kita atur 1 pixel. Kemudian ini scales dari sumbu Y-nya itu di begin at 0 atau dimulai dari angka 0. Nah, kemudian ini merupakan script untuk pembuatan pie chart-nya, di mana sama tulisan yang ada di dalam sini itu harus sama dengan ada tulisan yang ada di dalam ID canvas bagian pie chart. Kalau misalnya di sini pie chart-nya P-nya 2, di sini pun harus begitu supaya tepat pemanggilannya. Nah, di sini ada pengaturan untuk pie chart-nya sendiri. Ini ada keterangan untuk barang masuk dan barang keluar, itu kita atur di sini di label seperti yang tadi. Nah, untuk datasetnya itu sama, kita pakai dolar barang masuk dan barang keluar yang akan kita definisikan di dalam home controller. Si background colornya kita pakai ini, RGBA yang 2 ini, border colornya kita juga pakai yang ini. Kemudian, nah di sini ada end section untuk mengakhiri sesi dari keseluruhan blade ini. Nah, kemudian untuk home controller yang dari tadi kita bahas, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, jadi
dashboard ini itu ada di setiap hak akses user, ada di hak akses admin, operator, begitupun pimpinan. Oleh karena itu, function-function yang ada di dalam atau sintaks-sintaks yang ada di dalam tiga function ini isinya sama, cuma beda di tampilannya aja. Kalau function yang admin, dia akan muncul di page admin, dashboardnya admin. Kalau function yang operator, dia akan muncul di page atau blade-nya operator. Kalau function yang pimpinan, dia akan muncul di pimpinan. Karena kita lagi login sebagai admin, kita akan bahas dari admin. Nah, dolar jumlah masuk yang tadi, ini yang ada di dalam cart, itu kita ambil dari sini. Jumlah masuk sama dengan db.2.2 table masuk count. Masuk di sini dia merupakan model yang nanti akan dijelaskan di dalam video lainnya. Begitupun jumlah keluar di sini juga merupakan model yang sudah dibuat di dalam Laravel. Jumlah supplier juga merupakan model, dan di sini kita pakai count untuk menghitung dan menampilkan jumlah yang ada di sini. Nah, untuk menggunakan model masuk keluar supplier, kita harus mendeklarasikan dulu model tersebut di atas. Di sini, kalau misalnya kita nggak pakai yang use app models masuk, use app models keluar, dan use app models supplier, model itu nggak akan bisa kepanggil di kode karena dia belum dideklarasikan di awal. Sama kita juga perlu mendeklarasikan yang dua ini untuk menggunakan database. Di sini kan ada kata-kata DB, nah itu kita perlu mendeklarasikan dua ini terlebih dahulu. Gitu. Kemudian di sini untuk item counts by kategori ini untuk menampilkan bar chart. Di sini kita pakai model yang namanya produk, di mana dalam model produk itu ada kolom yang namanya kategori. Karena di sini kita mau menampilkan jumlah makanan berdasarkan jenis kategorinya, makanan berapa, minuman berapa. Oh maaf, maksudnya kita ingin menampilkan jumlah barang berdasarkan kategorinya, kayak jumlah makanan berapa, minuman berapa, ATK berapa, aksesoris berapa, dan sebagainya. Makanya kita select adalah kategori, di mana kategori ini nantinya akan dihitung berapa jumlah masing-masing kategorinya dan akan di group by kategori. Nah, get ini untuk menampilkan hasil datanya. Nah, makanya akan muncul seperti ini di bar chartnya. Kemudian untuk dolar barang masuk yang akan dituliskan di dalam pie chart di sebelah sini, barang masuk dan barang keluar, itu di sini kita menggunakan model masuk dan keluar. Sama kita cuma nge-count ada berapa barang yang masuk dan ada berapa barang yang keluar. Dan itulah kenapa ini di sini itu sintaksnya sama kayak yang jumlah masuk dan jumlah keluar, dolar jumlah masuk dan dolar jumlah keluar. Sebenarnya ini ini kita hapus, jadi kita cuma pakai yang jumlah masuk jumlah keluar. Nanti di sininya kita gunakan jumlah masuk dan jumlah keluar karena isi sintaksnya atau isi query-nya itu sama. Tapi untuk membedakan kata-katanya jadi kita buat lagi. Kemudian ini kita panggil dashboard atau file yang mana nih yang mau kita jadikan di return atau dikembalikan ketika query ini dijalankan. Nah, yang akan di return adalah file yang ada di folder page, masuk ke folder admin, dan nama filenya adalah dashboard. Dimana di sini kita compact dolar-dolar yang sebelumnya. Compact itu kita panggil dolar-dolar yang sudah diatur di sini, itu kita panggil si item counts by kategori, kita panggil dolar barang masuk, kita panggil semuanya di sini supaya ini itu nanti bisa ke baca sama mesinnya. Gitu. Nah, ini untuk menampilkan tampilan dashboard. Nah, setelah dua file ini kita harus mendefinisikan dashboard itu di dalam file web.php. Web.php itu fungsinya untuk kemana sih sebenarnya kalau kita ngeklik fitur ini, kita tuh diarahin ke file yang mana sih? Nah, itu diaturnya di web.php. Adanya di dalam folder routes. Nah, di web.php ini, kita juga harus mendefinisikan controller-controller yang akan kita pakai. Misalnya tadi kan kita menuliskan kode kita di dalam home controller. Nah, home controller di sini harus kita panggil. Ini di sini kalau nggak kita panggil, nanti nggak akan kebaca yang akan kita tuliskan di bawah ini gitu. Nah, ini untuk memanggil yang dashboard. Seperti yang tadi sudah saya bilang, dashboard itu ada di admin, operator, dan pimpinan. Makanya ini sebenarnya sintaksnya sama aja, cuma beda di admin, operator, dan pimpinannya aja. Di sini kita get dan post untuk admin. Kita menggunakan home controller, di mana kita panggil functionnya. Ini nama function yang ada di sini. Kita panggil nama functionnya admin, dan kita panggil nama filenya dashboard admin. Ini nama file yang di sini. Nah, karena
filenya ada 3, berarti ada yang dashboard admin, dashboard pimpinan, dan dashboard operator. Itu diletakkan di folder yang berbeda-beda. Kita punya folder untuk fitur-fitur admin sendiri, fitur-fitur operator sendiri, dan fitur-fitur pimpinan sendiri. Nah, untuk yang dashboard admin ini dia adanya di sini, dashboard.blad.php gitu. Mungkin itu untuk membuat dashboard yang di awal ketika kita login di berbagai hak akses. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.